kasih Pak Sar. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kendala di desa ada berbagai hal ragam yang kami rasakan. Tentu himbauan dari Pak Kadis nanti melalui kecamatan dan diteruskan ke desa-desa, mana tahu ada bisa mampu mempermudah kami untuk mendapatkan data yang kita minta, karena ini memang bukan hanya KPU saja yang membutuhkan data. KPU hanya untuk membantu kita untuk mengupgrade semua data, karena semua bantuan tentu dari data ya Pak ya. Nah, harapan kami kerjasama dari kawan-kawan di desa gitu, kadang nanti juga ada tambahan dari kawan-kawan nih Pak, berdasarkan pengalaman atau teman-teman yang dari desa gitu. Mudah-mudahan dari himbauan dari Pak Kadis ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak dan Ibu komisioner KPU. Kalau beli mau kok tidak bisa dipisah nih. Komisioner kan, masing-masing punya hak, tanggung jawab, kewenangan yang sama terhadap pembagian tugas. Dan KPU, terutama kami dengan Dinas PMD dengan Pemkab Kampar, Pak. Tentu sudah sering berjalan seiringan ya Pak Dalan. Karena kalau pekerjaan ini sifatnya saling mendukung. Ya. Sifatnya saling mendukung. Kita membutuhkan KPU dan KPU juga barangkali juga bermitra dengan pemerintah. Selanjutnya setiap ada pindah datang ya, ubah domisili, kemudian juga ada yang meninggal dunia. Ini kan juga harusnya terdata dengan baik di desa, dilaporkan secara berjenjang kepada camat, kemudian kepada capil. Jadi kita berbicara, cuman memang dalam pelaksanaan seperti dinamika yang Pak sampaikan tadi, ada juga desa-desa ini yang lain tidak menganggap penting, sehingga akhirnya data itu tidak tertib. Nah, bahkan nanya ini kegiatannya apa gitu kan? Ada kegiatannya melekat, kita tuh kan dijaji sebagai aparatur ya, bukan ya. Sebenarnya desa kan sudah punya tunjangan, sudah punya siltab untuk itu. Gitu. Artinya laksanakanlah tugas itu dengan baik ya. Kemudian tentunya sampaikan ya kepada stakeholder terkait supaya data itu betul-betul update. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa untuk sementara ini juga sudah berjalan, tadi ada 114 desa yang sudah didapatkan door-to-door lah ya, KPU turun ke masing-masing desa. Nah artinya kita mesti identifikasi Bapak dan Ibu sekalian, desa mana kira-kira yang agak sulit, mungkin sudah ada datanya. Nanti kita pushnya nanti khusus desa-desa yang agak sulit ini, tentu kita berikan penekanan lebih gitu, terutama di surat pemerintah daerah nanti supaya camatnya, kepala desanya lebih memperhatikan pemenuhan data ini gitu. Karena memang tadi sudah disampaikan, apalagi sekarang pandemi COVID kan, tidak bisa kita, mungkin 242 desa belum terjejak sama kita, belum bisa kita sampai ke desa itu karena geografis jauh kan? Kayak Kebun Tinggi, Pangkalan Kapas. Itu kita berharap mekanisme yang dibantu oleh perangkat desa ini lebih optimal. Kemudian kenapa KPU pada saat ini, sebelumnya juga tahun 2020, kemudian sekarang 2021 melaksanakan koordinasi dengan Dinas PMD. Memang KPU itu langsung ke desa-desa sifatnya kalau mengambil data. Karena kalau tidak seperti itu Pak Kadis, karena susah juga mendapatkan data, apalagi berkaitan dengan TPS. Lalu secara administrasi memang kita sudah menyurati pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan. Nah, namun tentu dinamikanya ya, persoalannya tadilah yang sudah disampaikan ya. Kadang kalau dengan surat ini aja kadang pemerintah ya maklum lah ya, karena desa itu mungkin Bu Maria juga bagian dari P3MD, memang banyak Pak tugas-tugasnya. Artinya kalau data ini bukan hanya satu instansi yang minta pemerintah desa, tapi bukan dalam artian pemerintah desa menjadikan itu alasan bahwa dia abai terhadap pembukaan data ini. Tadi juga saya dapatkan pencerahan bahwa data ini bukan hanya untuk pilkada atau bukan hanya untuk pemilu, tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang juga ada. Kementerian bahkan juga rujukan datanya ke
KPU kan. Artinya kan juga membantu tugas-tugas pemerintah daerah, bukan hanya diperlukan oleh KPU, tapi juga diperlukan oleh pemerintah daerah, termasuk kami, Pak. Nah, ini maksudnya masuk ke kita, ya kan? Karena memang potensi kedepannya terhadap data pemilih ini bukan hanya untuk pemilihan atau pemilihan umum, Pak. Beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan untuk data vaksin itu menggunakan data pemilih dari KPU. Tentunya begitu juga dengan desa, pilkades mungkin. Nah, karena memang Sekjen KPU RI itu sudah melakukan semacam koordinasi dengan Kementerian Desa berkaitan dengan penguatan demokrasi hingga ke tingkat desa. Kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada KPU Kampar karena beberapa kali helat, terutama di dinas kami, yaitu pelaksanaan pilkades serentak mulai tahun 2015, 2017, 2019 kemarin, kami mendapatkan support yang penuh dari KPU, baik itu berupa data ataupun berupa bantuan pinjaman logistik, kan, gitu kan. KPU potong pinjam kotak suau, ya kan. Nah, ini juga sudah dimanfaatkan oleh desa-desa dalam pelaksanaan pilkades. Tadi Bu Ketua sudah sampaikan 114 desa. Dari desa kita masih 250 pergeseran. Kemudian dari data bergerak yang dimaksud tadi itu masih data yang bersifat kaku. Kita tidak dapat baru data itu yang bersifat bergerak di desa. Makanya sekali itu kita minta data, ya hanya sekali itu saja. Jadi kita minta, kan ada yang cukup usia atau pindah ubah status, kemudian yang meninggal dunia kan bisa saja ada terus. Dan ini update ini kita minta juga desa itu ada proaktif di KPU. Sehingga tugas kami dalam 1 tahun itu memang merupakan tugas yang berkesinambungan. Sehingga di tahun kemarin kami disuruh pleno, kalau sekarang kami disuruh koordinasi. Intinya internnya KPU dengan pemerintah daerah sampai ke desa itu di dalam penyelamatan data pemilih dan pemutaran data pemilih berkelanjutan merupakan kewajiban. Nah, dari sini kami juga akan meminta perpanjangan tangan ke dinas khusus BND yang memiliki desa banyak ini gitu. Gimana caranya desa itu bisa update setiap bulan apa yang dibutuhkan KPU di dalam penyelamatan data ini. Yang kita takutkan selama ini image-nya KPU itu banyak keliru dalam penyelamatan data pemilih. Pak Zafur tahu, ini senior kami, senior saya lah gitu. Jadi yang dibilang Pak Andi bisa menyembuhkan orang mati gitu. Ya, simbolisnya begitu, memang sudah di-delete. Tapi setelah kita konfirmasi dengan Disduk Capil, Disduk Capil tidak akan mau mendelete atau mengeluarkan orang tanpa data. Apatisnya warga Kampar ini, kalau meninggal tidak mau mengurus update, tentu Capil tidak mau hapus. Kemudian update pendeletan di server nasional itu hanya per 6 bulan. Per 6 bulan saja, bukan per hari kita lapor boleh tahu, tapi update-nya untuk delete secara di server nasional itu hanya sekali 6 bulan. Yang pertama, kita minta nanti karena KPU ini setiap bulan gitu, akan terus mengejar, karena kerja cuma ini, tidak ada kerja lain gitu. Tidak ada pemilu kita gitu. Jadi dalam amanah Undang-Undang Nomor 7 terus banyak kali peraturan KPU dan surat edaran KPU komisioner tidak boleh berhenti. Selamatkan data itu nanti pada 16 bulan menjelang hari pemilihan, entah kapan nanti, yang jelas 2024 kita akan terima data lagi dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, yaitu data DP4 yang akan kita godok itu jadi data pemilih sementara di DPS pertama. Yang kedua, tadi saya dengar banyak desa yang sulit, yang kurang komen atau not welcome.
kita kan juga banyak desa sulit, bukan hanya bukan desa yang sulit, tapi banyak juga kita punya desa sulit gitu. Tidak salah itu di Perbuk 34 2016 itu desa sulit kita 17, sangat sulitnya 11. Dan kami untuk semua desa 27 desa sulit dan sangat sulit ini kami sudah masuk ke sana semua. Memang sulit Pak, apalagi di daerah apa yang Pangkalan Serai. Yang berbatas dengan Sumbar, Solo itu. Ke sana dan pulang kita harus perkirakan waktu dan perkiraan iklim. Mau dangkal sungainya susah, banjir, kerikil besar nggak nampak, ancaman saja gitu. Sementara seperti Muara Bio kita punya DPT di 2017 itu 36 cuma satu TPS, 36 DPT-nya satu desa. Nah, jadi bukan keberatan, beratnya kami sedikit juga untuk ke daerah-daerah sulit itu. Kami ini kan tidak ditopang dana juga. Alhamdulillah sekretaris yang pandai-pandai lah dia gitu memfasilitasi kegiatan kami ini sehingga bisa sampai ke desa gitu. Nah, jadi untuk desa yang sangat sulit ini kami juga menyangkutkan taruh nih ke PMD ini. Mana tahu ada kegiatan nanti dari PMD ke daerah-daerah sulit itu, ke desa-desa sulit itu, disambil kami di situ. Dan kami juga akan bikin program untuk 250 desa ini nanti akan kami sampaikan juga ke Dinas PMD, ke Dukcapil sudah disampaikan. Dukcapil alhamdulillah sepertinya punya kegiatan yang hampir sama dengan KPU, turun ke desa juga. Nah, karena Dinas PMD ini kami lebih berkeyakinan bahwa 250 desa itu sentral jobnya mungkin sebelum ke bupati mungkin ke sini gitu, kalau saya tidak salah. Dan tentu kami ikut ditaruhlah di sini, khusus di sisa desa dari 250 baru 114 itu data berhenti itu Pak, tidak ada kontinuitas, tidak ada. Jadi ke depan setahun ini kita minta data itu kontinuitas, walaupun pergerakannya lambat tapi ada. Jangan diminta sekali, dikasih sekali lalu tidur gitu. Nah, jadi sesuai dengan tugas kami minta betul nanti ke Bapak Kepala Dinas dan rekan-rekan di sini. Nah, senior aja, Pak Ibrahim juga senior nih, senior kami juga nih Pak, orang ahli di pemilu nih, Pak Haji Zafur nih. Jadi itulah nanti sekiranya memang kalau ada nanti program khusus dari DPMD ke 250 desa, apalagi khusus desa sulit dan sangat sulit tadi, kami minta dibelah ajak Pak. Setiap bidang itu kan juga punya program kegiatan monitoring, ya, pembinaan ke desa. Kerjasama ini yang kita butuhkan, artinya data silahkan disampaikan kepada kami. Nanti kami dalam kesempatan apakah itu rapat koordinasi di tingkat kabupaten ataupun nanti melakukan pembinaan ke kecamatan. Dalam waktu dekat mungkin melakukan pembinaan terhadap penyusunan APBDes. Nah, ini kan juga bisa dibawa sekalian datanya, ataupun nanti apa yang kurang tadi yang belum terpenuhi itu bisa kita sampaikan kepada pemerintah desa melalui kecamatan. Dan untuk updating mungkin sistem yang harus kita bangun nih Pak. Artinya ada sumber daya di desa yang bertanggung jawab strukturnya melalui pemerintah dan lembaga kemasyarakatan. Pemerintah siapa? Kepala desa, perangkat desa sampai ketua dusun. Lembaga kemasyarakatannya siapa? RT dan RW. Mungkin sistem ini yang harus kita bangun bersama, kita sepakati. Nanti sejauh mana keterlibatan perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan ini membantu program ini. Nah, mungkin ya. Sekarang ini belum tersosialisasi bahwa wajib update data setiap bulan ini gitu ya. Ya Pak ya, Bapak dan Ibu Ya, ini sebentar Pak Kades. Ya. Himbauannya untuk desa-desa di Kabupaten Kampar tentang data pemilih berkelanjutan. Baik, terima kasih. Hari ini KPU Kabupaten Kampar berkoordinasi dengan Dinas PMD dalam rangka program kegiatan pemutahiran data berkelanjutan. Dan tentunya ini menjadi kewajiban kita bersama seluruh stakeholder, termasuk pemerintah desa sebagai ujung tombak beserta dengan lembaga kemasyarakatan desa, aparatur desa sampai dengan ke RT RW
Mari sama-sama kita lakukan tugas-tugas pemutaran data ini, sehingga updating data kependudukan kita yang nanti muaranya adalah menciptakan daftar pemilih yang berkualitas itu terwujud nantinya. Dan data ini bukan hanya dimanfaatkan tentunya oleh KPU ataupun oleh stakeholder dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga dimanfaatkan oleh instansi lainnya dalam melaksanakan demokrasi. Mari kita dukung bersama-sama dan kita wujudkan data pemilih yang berkualitas, tentunya untuk pemilu juga yang berkualitas di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga sukses lagi bersama dimana berada. Itulah wawancara singkat kami bersama dengan Kepala Dinas Teknisi Kabupaten Kapa. Sukseskan data pemilih berkelanjutan 2021. Terima kasih.